Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang BCC, Behavior Change Communication, atau perubahan sikap sebagai dampak komunikasi kesehatan. Nah, teman-teman tahu gak sih apa itu BCC? BCC adalah pendekatan komunikasi yang terencana dan terstruktur untuk mengubah atau mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok ke arah yang lebih sehat. Tujuannya bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga mendorong perubahan sikap, norma sosial, dan akhirnya tindakan nyata yang mendukung kesehatan. Nah, tujuan dari BCC ini yakni meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap isu kesehatan. Yang kedua, ada mengubah sikap dan persepsi terhadap perilaku tertentu. Yang ketiga, yakni mendorong niat dan kemampuan untuk berubah, misalnya berhenti merokok atau melakukan imunisasi. Yang keempat, yakni membangun norma sosial baru yang mendukung perilaku sehat. Yang kelima, menciptakan lingkungan pendukung melalui keterlibatan komunitas dan pengambilan kebijakan. Prinsip-prinsip BCC ini ada 7. Yang pertama, berbasis pada riset. BCC harus dimulai dengan pemahaman tentang audiens, perilaku mereka, dan konteks sosial budaya. Yang kedua, BCC ini berorientasi pada audiens, yang mana pesan dan metode disesuaikan dengan kebutuhan, bahasa, dan karakteristik kelompok sasaran. Yang ketiga, yakni menggunakan saluran komunikasi yang sesuai, bisa melalui media massa, media sosial, komunikasi antar pribadi, atau kegiatan komunitas. Yang keempat, yakni melibatkan masyarakat. Komunitas diajak aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan, bukan hanya sebagai penerima pesan. Yang kelima, ada konsisten dan berkelanjutan. Perubahan perilaku membutuhkan waktu dan pengulangan pesan. Yang keenam, multisektor. Multisektor ini maksudnya efektif jika didukung oleh sektor lain seperti pendidikan, agama, dan pemerintah. Yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Maksudnya untuk memastikan efektivitas dan menyesuaikan strategi bila perlu. Selanjutnya, teori-teori behavior change communication. Yang pertama, teori perubahan sikap. Teori perubahan sikap adalah kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana dan mengapa sikap seseorang dapat berubah sebagai respon terhadap informasi, pengalaman, atau pengaruh sosial. Dalam konteks komunikasi kesehatan, teori ini sangat penting karena menjadi dasar untuk memahami berbagai pesan-pesan kesehatan dapat mengubah pandangan, keyakinan, dan perilaku kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah teori of selective influence atau teori pengaruh selektif adalah kerangka teoritas dalam komunikasi yang menjelaskan bagaimana individu memilih, memproses, dan merespon pesan media secara selektif. Teori ini mencakup beberapa proses selektif utama yang saling berhubungan. Yang ketiga yaitu teori pengukuran sifat. Merupakan konsep penting dalam psikologi dan ilmu sosial yang berfokus pada cara mengukur sifat atau karakteristik kepribadian individu secara objektif dan sistematik. Teori pengukuran sifat berlandaskan pada premis bahwa sifat-sifat kepribadian manusia dapat diidentifikasi, dikategorikan, dan diukur secara sistematis. Yang terakhir yaitu social learning theory atau teori pembelajaran sosial, yang merupakan teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1960-an dan 1970-an. Teori ini menjelaskan bagaimana individu belajar melalui observasi, imitasi, dan pemodelan perilaku orang lain dalam konteks sosial. Social learning theory berdiri di persimpangan antara behaviorisme tradisional dan teori kognitif dengan mempertimbangkan baik faktor lingkungan maupun proses mental internal. Beralih ke materi selanjutnya, yakni tahapan perubahan sikap dan perilaku
Dalam model umum, behavior change communication. Yang pertama, awareness atau kesadaran, yakni individu mulai sadar tentang isu kesehatan tetapi belum ada keinginan untuk berubah. Contoh, melihat kampanye bahaya DBD akibat sampah yang menumpuk. Kemudian yang kedua, interest, yakni ketertarikan. Individu mulai tertarik mencari tahu lebih lanjut. Contohnya, menonton video edukasi tentang membersihkan saluran air dan membuang sampah. Kemudian yang ketiga, evaluation atau penilaian. Individu menilai manfaat dan risiko perubahan perilaku. Contohnya, menyadari bahwa membersihkan lingkungan bisa mencegah demam berdarah dan penyakit kulit. Kemudian yang keempat, trial, yakni mencoba. Individu mencoba melakukan perubahan perilaku secara terbatas. Contohnya mengikuti gotong royong desa membersihkan selokan dan membuang genangan air. Kemudian yang kelima yakni adoption. Adoption permanen. Perubahan perilaku menjadi kebiasaan baru yang konsisten, yakni selalu rutin membuang sampah pada tempatnya dan mengajak tetangga untuk bekerja bakti secara rutin. Kemudian beralih ke materi selanjutnya, yakni contoh kasus perubahan sikap dan perilaku. Kasus yang kita bahas yakni kampanye tentang gerakan bersih desa. Contoh kasus yang pertama yakni awareness. Warga desa melihat spanduk tentang bahaya DBD dan lingkungan kotor. Kemudian di interest, warga tertarik ikut seminar kesehatan dari puskesmas tentang pentingnya sanitasi. Kemudian evaluation, warga menimbang bahwa membersihkan lingkungan lebih mudah daripada mengobati penyakit. Kemudian di trial, warga mengikuti gotong royong membersihkan parit dan halaman rumah. Kemudian adoption, desa menetapkan program kerja bakti mingguan untuk menjaga kebersihan lingkungan.